Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Bilangan pasal 13. Kita akan melihat dari Bilangan 13 ini tentang bagaimana melihat realitas secara komplit, secara holistik. Bilangan 13 ini bercerita tentang ke-12 pengintai. Kisah pengintaian ini memiliki latar belakang bahwa Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir untuk menuju tanah perjanjian. Lalu kemudian Bilangan pasal 13 ini menjelaskan tentang bagaimana Tuhan juga berfirman kepada Musa untuk mengintai tanah yang akan mereka tempati, tanah yang akan diberikan Tuhan kepada mereka. Untuk kepentingan itu, maka Musa menyuruh mereka 12 orang dari masing-masing perwakilan kepala suku bangsa Israel untuk pergi mengintai. Kita melihat bahwa misi mereka sangat jelas. Dan tuntunan serta penyertaan Tuhan juga sangat jelas. Bahkan data apa yang harus mereka kumpulkan dan bagaimana caranya pun jelas. Kita bisa melihat itu di ayat 1 terkait dengan misi dan tuntunan serta penyertaan Tuhan. Lalu kita bisa melihat mengenai cara dan apa yang harus dicari informasinya itu ada di ayat 17-20. Setelah 40 hari kemudian mereka kembali kepada Musa untuk melaporkan hasil pengintaian mereka. Itu kita bisa lihat di ayat 25. Namun yang menarik adalah dari ke-12 orang yang pergi mengintai ini melaporkannya secara berbeda. 10 orang mengatakan bahwa meskipun negeri itu memiliki hasil negeri yang melimpah ruah, namun negeri ini adalah negeri yang kuat, negeri yang penuh dengan para raksasa. Bahkan mereka juga menyebarkan berita untuk menakut-nakuti orang Israel sebagai sebuah kabar busuk tentang negeri yang mereka intai. Di ayat 32 mereka mengatakan, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Lalu bagaimana dengan dua orang yang lain? Dua orang ini adalah Yosua dan Kaleb. Mereka berdua juga melaporkan hal yang sama terkait soal hasil negeri, hasil bumi yang begitu limpah, begitu luar biasa. Mereka juga setuju dengan pelaporan bahwa negeri itu ditempati oleh orang-orang raksasa, orang-orang yang kuat. Ada satu hal yang dua orang ini lihat, namun 10 orang lainnya tidak melihat. Dari perbedaan pelaporan ini, kita bisa melihat bahwa 10 orang dan 2 orang yang berbeda pelaporan ini memiliki fokus yang berbeda. Kelompok 10 orang terlalu berfokus dengan hal-hal yang bersifat manusiawi. Mereka melihat kenyataan yang ada, tetapi mengesampingkan kenyataan fakta bahwa Tuhan menuntun mereka, bahwa Tuhan yang meminta mereka untuk melakukan ini. Kita melihat bahwa 10 orang ini terlalu melihat realita bahwa bangsa ini adalah bangsa yang kuat, bangsa yang raksasa, maka mereka menjadi takut oleh karena itu. Mereka dikaburkan oleh ketakutan mereka. Seharusnya mereka bisa melihat hal itu melalui kacamata yang tepat, melalui sudut pandang yang tepat. Karena kita melihat bahwa di bagian pertama dari pasal 13 ini dikatakan bahwa Tuhan yang meminta mereka untuk mengintai bangsa Kanaan yang akan diberikan kepada mereka. Mereka tampaknya lupa bahwa ini juga adalah sebuah realitas yang tidak boleh dikesampingkan dari realitas yang mereka lihat selama 40 hari mereka mengintai bangsa Kanaan. Memang bangsa Kanaan adalah bangsa yang kuat, bangsa yang raksasa, namun rupanya mereka lupa bahwa mereka memiliki Allah yang jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa, jauh lebih hebat daripada bangsa Kanaan. Dan Tuhan yang berkuasa itu menjanjikan kepada mereka untuk menyerahkan bangsa Kanaan ke tangan mereka. Itulah sebabnya kenapa 10 orang dari pengintai ini melaporkan hal yang begitu rupa. Dan ini sangat berbeda dengan Kaleb dan Yosua. Dua orang ini tetap tidak kehilangan fokus mereka. Mereka tetap berfokus kepada Allah. Mereka tetap berfokus kepada tuntunan Tuhan, perintah Tuhan, hanya untuk mengintai dan melaporkan. Bukan untuk ketakutan. Karena jelas di awal Tuhan mengatakan akan menyerahkan. Sama seperti kita, terkadang kita juga bisa melakukan hal yang sama seperti 10 orang ini. Kita bisa terlalu berfokus kepada hal yang di depan mata.
Kita bisa begitu terlalu fokus dengan masalah, dengan tantangan yang ada di depan mata kita, tetapi kita lupa bahwa penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan itu jauh lebih utama, jauh lebih besar daripada setiap tantangan dan masalah yang ada. Jadi yang paling penting justru bukan melihat tantangan atau masalah di depan mata itu, namun melihat apakah Tuhan meminta kita untuk menghadapinya atau tidak. Jikalau Tuhan mendorong, jikalau Tuhan meminta kita, maka kita harus memiliki keberanian untuk melakukannya. Karena Tuhan menuntun kita, karena Tuhan menyertai kita. Jadi apa yang bisa kita simpulkan melalui bagian ini? Kita harus melihat realitas itu juga dari sudut pandang Allah. Bagaimana Allah menghendakinya, bagaimana Allah menuntun dalam bagian ini. Jikalau Allah menuntun kita untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah itu dengan penuh keberanian. Namun pastikan bahwa itu adalah tuntunan yang benar dari Tuhan. Demikian renungan yang bisa saya bagikan pagi ini. Biarlah setiap kita boleh melihat dengan kacamata yang lebih luas, melihat sudut pandang Tuhan di dalam setiap hal, agar waktu kita melihat realitas-realitas yang ada di depan mata kita, itu boleh menjadi realitas yang komplit, realitas yang holistik, realitas yang Tuhan ada di dalamnya. Sekian renungan yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Selamat pagi.